Bagian ke-16. Siapkan dulu masyarakatnya. Saatnya mengenang kembali kekhawatiran Imam Al-Ghazali berabad lalu. Sebentar lagi umat Islam akan kehilangan Al-Quds. Sayangnya, kala itu orang-orang tidak percaya. Bagaimana mungkin kita sedang berjaya dan Al-Quds ada di genggaman? Tak butuh waktu lama untuk membuktikan ucapan sang ulama. Musuh bergerak perlahan. Tak disadari kaum muslimin yang terlena dengan kejayaan, tiba-tiba saja Al-Quds telah dikuasai musuh saat perang salib melanda. Lagi-lagi, saat sang imam mengajak berjihad melawan, orang-orang kembali beralasan. Mereka bilang tidak memiliki kekuatan untuk kembali merebutnya. Terbayang betapa geramnya Imam Al-Ghazali terhadap kaumnya, mental yang sungguh mengenaskan. Kalahnya Islam bukan sebab mereka tak cukup jumlah, tetapi diri yang telah kehilangan ruhnya. Ya, benar, ruhlah yang harus kembali dibangkitkan, jiwa yang harus kembali dihidupkan. Maka lahirlah Ihya Ulumuddin, kitab fenomenal yang masih dibaca hingga hari ini. Beliau memprediksi bahwa mengembalikan semangat perjuangan harus diawali dengan pemahaman yang kafah terhadap agama. Iman adalah yang pertama harus tumbuh tinggi menjulang, barulah fisik diajak berjuang menggenggam kembali peradaban. Bergenerasi setelah lahirnya kitab ini, kita mengenal sosok Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Al-Quds setelah sebelumnya jalan dibukakan oleh sang guru, Nuruddin Zangki, dan ayahnya, Jamuddin Al-Ayyubi. Ayo kembali kepada agama yang kafah dan kembali rebut Al-Quds yang mulia. Bagian ke-17. Apakah engkau tetap membunuhnya? Barangkali pernah dalam hidup kita merasa kecewa dengan diri sendiri sebab satu atau dua kesalahan. Padahal bertahun lamanya kita berusaha menunjukkan sebaik-baik amal. Kemudian kita berpikir, mungkinkah amal baik yang telah kita lakukan ini sia-sia? Adalah Utsman bin Zaid, panglima terakhir yang ditunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, putra Zaid bin Haritsah dan Ummu Aiman, panglima termuda yang dicatat sejarah sebagai salah satu dari panglima terhebat sepanjang masa. Ia pernah melakukan kesalahan sebab membunuh seorang anggota Bani Huraqah yang telah berucap kalimat syahadat. Apakah engkau tetap membunuhnya, wahai Usamah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegur saat mendengar berita ini. Ya Rasul, ia telah membunuh fulan dan fulan. Usamah membela diri. Apakah engkau tetap membunuhnya meski ia telah mengucapkan la ilaha illallah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dengan tegurannya kepada Usamah. Tapi Usamah mencari celah untuk dibenarkan. Ia hanya mempergunakan kalimat ini karena takut dengan pedangku. Apakah engkau telah membelah dadanya dan mengetahui itu? Kembali sang Rasul bertanya dengan keras, bagaimana kelak engkau mempertanggungjawabkan kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan? Ya Allah, itu adalah hari di mana Usamah untuk pertama kalinya melihat Rasul kesayangannya, yang penuh cinta, yang tidak pernah tidak tersenyum saat berjumpa dengannya, menegur Usamah dengan kemarahan besar. Usamah sedih sekaligus kecewa dengan dirinya sendiri, sebab bahkan sang Rasul tidak berkenan memohonkan ampun untuknya. Bagaimana kelak ia menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya? Ini adalah hari di mana aku berharap baru saja masuk Islam, sebab diampuni setiap dosa orang-orang yang berislam dan mengucapkan kalimat syahadat. Usamah berharap tak pernah ada catatan tentang kesalahan besarnya ini dalam kitab amal perbuatannya. Apakah kemudian kekecewaan ini berlanjut menjadi keputusasaan? Tidak, Usamah tidak memilih berputus asa. Allah Maha Pengampun. Usamah memilih untuk bertaubat sepanjang hidupnya dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah Maha Adil, tidak pernah sia-sia amal kebaikan yang telah diusahakannya. Usamah tetaplah panglima. Ia tunjukkan amal terbaiknya sebagai mujahid di jalannya. Bagian ke-18. Abu Tolhah dan tamunya.
Abu Tolhah Zaid al-Ansori namanya. Kaum Ansor yang menerima tawaran Nabi untuk menampung salah satu sahabat muhajirin tanpa pikir panjang. Yang ia tahu hanya satu, apapun yang datangnya dari Nabi, sekalipun itu adalah tantangan, tidak ada balasan lain kecuali kebaikan. Tiba di rumah, ternyata hanya ada satu porsi makanan untuk malam itu. Bersama sang istri, yang Masya Allah solihahnya, ia mengencangkan sabuk, menidurkan anak-anak supaya tidak meminta makan, juga meredupkan penerangan agar sang tamu tak tahu mereka hanya memainkan peralatan makan, seolah-olah sedang ikut menikmati hidangan. Padahal tak ada apa-apa di piring mereka. Sang tamu tidak tahu, mereka sekeluarga tidur dalam kondisi lapar. Tapi Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Maka Allah beri penghargaan atas apa yang mereka lakukan dengan mengabadikan peristiwa ini dalam surat Al-Hasyr. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka merekalah orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Bagian ke-19. Kebangkitan setelah keterpurukan. Tidaklah ada sebuah kebangkitan kecuali kita menyadari adanya keterpurukan. Inilah satu dari sekian banyak yang harus diingatkan tentang hakikat diri umat Islam. Allah utus kita sebagai khalifah fil ard, lengkap dengan petunjuknya di dalam Al-Quran. Iya, hanya kita, Muslim, yang Allah anugerahi Al-Quran sebagai simbol bahwa Muslimlah yang harus memimpin percaturan dunia. Tidakkah kita ingat, Sulaiman adalah raja paling berkuasa di dunia, paling kaya, paling besar bela tentaranya. Juga Zulkarnain yang kemasyhuran kekuatannya diabadikan dalam Al-Quran dan selalu kita baca ulang di setiap hari Jumat. Allah tunjukkan kepada kita bahwa untuk menjadi pemegang tampuk peradaban, kita bisa berdiri sendiri, tak perlu sibuk mencari payung yang sama dengan orang-orang yang Allah sesatkan. Allah awali dengan, wahai orang yang berada dalam zona nyaman, bangunlah, lalu berilah peringatan. Quran Surat Al-Muzassir ayat 2. Sebab tak cukup menjadi pribadi yang solih, yang di dalam dirinya penuh kebaikan, melainkan haruslah menjadi muslih, yang mengingatkan dan mengajak orang lain dalam kebaikan. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 tahun berada di zona nyaman. Kemudian Allah beri tugas untuk memberi peringatan. Hanya butuh waktu 20 tahun bagi pemegang risalah Al-Quran untuk bisa mengalahkan Romawi dan Persia yang semula menguasai dunia. Iya, sebab Al-Quran di tangannya, di dalam hati juga jiwanya. Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hakikat diri sebagai seorang Muslim yang Allah amanahkan untuk menjadikan dunia ini beradab. Bukan tentang berapa lama waktu kita untuk bangkit, tapi seberapa besar upaya kita meraih kebangkitan. Bagian ke-20. Berbuat baik sajalah. Kepada hati yang lelah, kepada hati yang perlu mengisi ulang energi kesabaran, berhentilah dulu sejenak, merenung, juga melihat ke belakang. Barangkali kita perlu menata ulang niat. Mengapa kita harus gigih berjuang? Barangkali kita perlu menemukan kembali alasan mengapa kita harus menahan diri dan bersabar. Sebab lelah yang datang bisa jadi karena kita yang terlalu banyak mengharap balasan. Kita yang lupa dengan syukur hanya karena satu keinginan tidak tercapai. Berbuat baik sajalah, dengan atau tanpa dipandang. Tahan lisan, tahan tangan, bahkan menahan diri dari berbuat buruk adalah kebaikan. Dan hanya ada balasan kebaikan untuk setiap kebaikan yang kita lakukan. Berbuat baik saja, sekalipun orang lain memperlakukan kita buruk. Berbuat baik saja,
untuk kebaikan diri kita sendiri. Berbuat baik saja agar ketenangan datang menghampiri, dan berbuat baiklah meski itu berat. Tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60.